Saat kita makan, makanan yang tersisa akan bersembunyi di antara sela-sela gigi. Nah, bila dalam waktu 24 jam dia tidak dibersihkan, maka dia akan menjadi plak. Plak itu adalah sisa makanan yang bercampur dengan bakteri yang tidak berwarna, jadi tidak terlihat oleh mata, tidak kasat mata. Dia transparan tapi sangat lengket dia. Jadi kalau kita berkumur, dia nggak akan lepas. Nah, plak ini hanya bisa lepas kalau kita gunakan sikat gigi atau interdental brush untuk melepaskannya. Setelah itu, bila kamu, anggap aja nih, sudah terbentuk plak dalam waktu 24 jam, lalu kamu lupa menyikat gigi, akhirnya lebih dari beberapa hari atau 2 hari 3 hari, boleh dibilang itu sudah cukup membuat plak tadi menjadi keras. Jadi plak yang tidak dibersihkan ini akhirnya mengeras. Mengerasnya itu kita kenal sebagai karang gigi. Nah, karang gigi ini yang mulai berwarna. Bisa warnanya krem, bisa kuning, bisa juga menjadi coklat. Karena apa? Tergantung dari berapa lamanya, berapa banyak bakterinya, kemudian apa yang kamu konsumsi. Misalnya kamu merokok, ya otomatis dia menjadi kecoklatan. Ya. Nah, karang gigi ini agak sulit dibersihkan dengan sikat gigi. Karena apa? Karena dia cekat dan sangat kuat. Itu sebabnya karang gigi harus dicongkel. Bila kamu bisa mencongkelnya, maka dia akan lepas. Atau kebetulan kamu makan lalu menggigit tulang atau apel yang keras, itu mendorong kan, memecah karang gigi. Dia akan lepas dengan sendirinya. Tapi tidak selalu. Nah, kenapa kamu diwajibkan atau dianjurkan ke dokter gigi setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali? Karena dalam 3 bulan bisa terbentuk karang gigi. Supaya karang gigi ini tidak terlalu lama cekat dan mendorong gusi kamu, makanya dianjurkan tiap 3 bulan. Sedangkan mengontrol gigi secara keseluruhan, bukan hanya gigi, tapi semua yang ada di dalam mulut, dari selaput lendirnya sampai lidahnya sampai kelenjarnya, itu setiap 6 bulan. Tapi membersihkan karang gigi sebaiknya setiap 3 bulan. Nah, karang gigi yang cepat dilepaskan atau dicongkel dari permukaan gigi dan gusi tadi, itu tidak akan sempat mendorong gusi ke bawah. Sedangkan bila dibiarkan terlalu lama, dia karang giginya menjadi lebih tebal dan mendorong gusi ke bawah. Akhirnya apa akibatnya? Karena gusi tadi terdorong, maka tulang yang ada di bawah gusi tadi dia akan resorpsi. Dia akan hilang sedikit demi sedikit, terserap. Akibat tulang yang menjadi rendah atau terserap tadi, gusi juga ikut turun. Lanjutannya gimana? Pada saat karang gigi itu lepas atau dibersihkan, maka tampak leher gigi itu terbuka. Leher gigi yang terbuka inilah yang menjadi masalah. Dia menjadi sensitif karena leher gigi tidak memiliki email yang bisa melindungi gigi dari temperatur yang panas atau dingin. Selain itu, bila karang gigi sering terbentuk dan terus-menerus mendorong tulang dan gusi ke bawah, lama-kelamaan akar yang seharusnya tertanam 2/3 dari panjang gigi tidak lagi sepanjang itu tertanam di tulang rahang, melainkan makin sedikit. Contohnya anggaplah tiang listrik ya. Tiang listrik itu kan ditanam. Dengan panjangnya yang ke atas itu berapa meter, dengan yang ditanam ke bawah, itu kan harus cukup menjaga supaya tiangnya nggak oleng begini. Sama kayak gigi kita. Bila gigi yang ke atas ini panjang, terus akar yang di bawah cuma sedikit segini aja yang tertanam, kan udah nggak imbang. Apalagi kita pakai untuk mengunyah
mengunyah makanan yang keras. Akibatnya gigi kita itu goyang. Dengan goyangnya gigi, akhirnya kita kehilangan gigi, harus dicabut. Nah, akhirnya ompong. Banyak gitu rentetannya. Hanya gara-gara ulah sisa makanan yang tidak dibersihkan menjadi plak, lalu menjadi karang gigi, lalu membuat gusi berdarah dan tulang rahang hilang. Akhirnya gigi juga dicabut, ompong deh. Kan bukan itu tujuannya. Tujuannya kita memiliki gigi agar kita bisa menjadi sehat, bisa mengunyah dengan baik, dan pencernaan kita bisa menyerap nutrisi, vitamin, mineral, dan segala yang kita butuhkan untuk tubuh kita sampai tua nanti, iya kan? Nah, kalau ingin tua sehat, berarti harus dimulainya dari kapan? Dari sekarang kan? Tuanya sehat, kita harus mulai dari sekarang. Jadi dari sekarang mengurus dan menjaga kesehatan rongga mulut kita supaya tua nanti kita tidak menyesal.